berat perjuangan Bapak Ibu kita yang suami-suami laki-laki ayah-ayah, berat fisik ibu ini kuat. Kita tenaga yang kuat. Orang tua rela tak makan asalkan anaknya makan. Orang tua rela tak ganti pakaian asalkan anaknya ganti pakaian. Kadang orang tua berbohong kepada anaknya ketika anaknya bertanya, "Ya, Ma, ayah kan sakit, mama kan sakit, tak usahlah kerja ayah, tak usahlah kerja mama." Apa kata ayah sama aku sudah siap. Aku sudah siap. Berbohong. Udah makan ayah, udah makan mama, udah. Ternyata ayah dan mama belum makan. Luar biasa. Putus kurang-kurang itu ketika melahirkan. Ayah, suami, kena hujan, kena panas, mencari nafkah. Kalau ketemu orang dunia Allah, begitu orang tua meninggal dunia, malas kita mendoakannya. Yang paling sedih, mengharapkan kita sebagai orang tua ketika kita meninggal, anak cucu kita, terutama anak kita lah yang akan mengangkat jenazah kita. Anak kita lah yang akan memandikan kita, mengkafani kita, mensolatkan kita, mengangkat jenazah kita, meletakkan kita di tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi terkadang karena punya jabatan anak anggotanya disuruh mengangkat ayah-ayah. Saya mohon maaf kalau ada orang yang meninggal begitu, saya suruh walau tak siapa tak kenal saya, kalau Ustaz saya suruh mana anak angkat, mana anak angkat. Imam, tak bisa saya jadi imam Ustaz. Bisa bacaannya? Bisa. Sudah. Nanti yang berdoa Ustaz. Apa tak sedih? Jabatan tinggi, tapi ketika menjadi imam untuk menjadi pesolatan anak, mamanya tak mau. Saya jumpai, saya juga maaf, saya menjumpai ketika orang tuanya meninggal dunia, bukan ikut dia menjalankannya. Elok dia di luar sana. Bahkan pernah saya jumpai, saya masih kuliah di tahun 90 berapa. Ketika itu bertajian ke tempat itu, mamanya meninggal, kasus saya tempatnya, pokoknya di Medan. Ada 3 kali jumpai orang. Satu ketika malam pertama tajian diajak pulang. Ketika menyalami, pikir kena sedihnya Pak. Tak rupanya apa kata kawan, mau dia jir, astagfirullahaladzim. Mampu malam takziah mamanya malam pertama. Orang yang meninggal di malam pertama itu di alam barzakh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tenggelam di tengah lautan. Bagaimana yang tenggelam di tengah lautan? Subhanallah, membayangkan. Saya hobi memancing. Pada suatu saat saya memancing sama kawan-kawan malam berangkat sore, ingin melawan sana. Tengah malam membayangkan hujan dirintik ombak. Tengok pinggir laut ada dampak langit tapi cahaya lampu kapal ada. Terbayang apa yang disampaikan oleh Bapak Umar kalau begini dapat mati tenggelam. Ya Allah yang baik. Membayangkan kesana tak bisa kesana tak bisa. Mau kemana itu? Dan itulah untuk pertolongan dari anak mampu. Yang kedua, apa yang kita jumpai? Ketika malam takziah, ketika saya mulai kata-kata takziah, selesai takziah, ternyata anak sudah beda kelompok sana, kelompok sini. Bahasanya itu tak pantas diucapkan oleh seorang anak-anak ayah yang sudah meninggal dunia. Terakhir masalah harta warisan. Apa yang selesai? Begini, bijak jawab. Datang ke presidennya, Ustaz mau dipanggil Ustaz. Biar aja insya Allah saya bilang.
Tiba-tiba ditelepon salah seorang anaknya, ternyata anak kawan istri saya sekolah dulu SMP. Ditelepon, begitu ditelepon, saya sampaikan sama istri saya, Dek, saya mau datang ke rumah, kalau orangnya mau diselesaikan. Enggak, itu lain masalah. Kalau saya salah Ustaz, ini orang tak perlu dia, ya kan? Disarankan begini, bukan ada betul. Sekarang yang paling sulit itu seperti itu. Ada yang tidak bisa menerima lagi sekarang, kenyataan banyak di lapangan seperti itu kan? Yang masalah itu meninggal suaminya, anak laki-laki tidak ada, atau meninggal istri kan? Orang tua bersama saudara dan laki-laki apa? Nah, ini kan kita relanya istri membagi harta dari mereka dengan enak aja dia. Kalau ada yang meninggal. Nah, yang ketiga masih basah hubungan ayatnya lagi malam ketiga takziah. Orang bertakziah di rumah malam sudah bertengkar masalah harta yang tak seberapa tinggi, tak takziah. Ini kan luar biasa. Maka mudah-mudahan jamaah yang rahmatullah tetap kita berdoa minimal satu hari satu malam ada satu paling Fatihah kita bacakan kepada orang tua kita. Teringat ayat muda Al-Fatihah untuk ayat muda. Dalam perjalanan dakwah teringat ayat muda Al-Fatihah untuk ayat muda. Orang kecil. Apakah kecil kita kira-kira Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Dipeliharanya kita dari kecil. Mulai merah satu jari tapak kaki kita itu. Seekor nyamuk pun tak rela orang tua hinggap di badan kita. Ketika kita besar, kita sakiti ayam muda kita. Tak ada sedikit jorok pun ayam muda kita makan ketika kita masa kecil. Buang air besar, buang kecil. Menangis selalu seminggu yang luar biasa kata-kata. Makan yang besar. Pada situ kotor, tidak ada cincin. Merah dari dua jari sudah besar. Lupa. Melintasi kita ukuran ayat muda kita malas kita mengucap Assalamualaikum ya Allah. Kita bacakan Fatihah kepada ayat muda. Padahal kendaraan yang kita bawa, rumah yang kita tempati adalah peninggalan dari orang tua kita. Tapi tak pernah kita mendoakan. Sekali-sekali kita ziarah. Maka kebiasaan-kebiasaan orang tua yang baik. Saya menjumpai setiap bulan puasa, setiap tradisi orang tuanya ketika hidup. Terus dia lakukan ketika orang tuanya meninggal. Berbakti kepada orang tua salah satu di antara tetap mendoakan orang tua. Minimal 5 kali kita tetap mendoakan. Maka saya waktu itu kalau ada orang yang berdoa tapi doanya orang tua kurang sempurna perasa. Kurang sempurna, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab silakan. Rasanya tak puas tak ketika mengaminkan, ketika tidak ada doanya orang tua. Cuma saya berbaik sangka mungkin yang mendoakan itu lupa. Itu orang tua, bukan dilupakan, lupa. Jadi kalau itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang tua salah satu menyebabkan kita dilapangkan Allah hubungan kita. Yang ketiga adalah masalah silaturahim, menyambung kasih sayang, tidak memutuskan hubungan silaturahim. Istilah orang tua kita anak-anak apa namanya? SG apa? Aku sampai sekarang tidak tahu apa SGT. Apa SGT? Hah? Apa kebanyakan SGT itu? Ayo, apa kebanyakan SGT itu? SGT katanya. Jadi
Tahunya saya ketika saya manasik haji, sama guru saya disampaikan, tahun yang lalu saya berangkat. Tahun ini dikatakan guru saya, kalau tahu saya tahu SKT itu bapak ibu katanya. Enggak, tapi saya tahu SKT itu. Rupanya sekarang baru tahu saya apa kabarnya SKT itu. Sistem komunikasi terputus. Sistem komunikasi terputus. Ingat bapak ibu jamaah, jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi. Mohon maaf sekali lagi.